Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube Indikator Saham. Video kali ini saya akan sharing mengenai grup Telegram yang kami sediakan khusus member berlangganan, di mana di situ selain bisa berdiskusi antar member, kami juga menyediakan info saham yang menarik yang bisa dijadikan referensi untuk trading. Dan untuk periode Januari, saya akan spill saham-sahamnya apa saja, kemudian apakah sahamnya naik atau tidak, kemudian kalau naik win rate-nya berapa. Kalau kalian tertarik, nanti kalian bisa bergabung di grup Telegram tersebut. Grup diskusi Telegram ini adalah grup untuk berdiskusi seputar saham, kemudian rumus-rumus DSI, baik yang sudah saya share ataupun kalau ada pertanyaan lain tentang rumus DSI dan lain-lain. Kemudian di situ saya juga menambahkan info saham secara harian yang menarik versi saya atau versi indikator saham YouTube channel. Jadi kalau kalian gabung berlangganan YouTube indikator saham yang level gold, kalian akan mendapatkan beberapa manfaat. Yang pertama, akses penuh ke video-video yang berisi rumus-rumus terbaru, kemudian postingan info saham yang menarik, dan yang ketiga, ada grup diskusi Telegram. Nah, disinilah tempatnya saya juga memposting info saham yang menarik yang sama saya posting di YouTube channel. Info saham yang menarik di grup diskusi Telegram kalian bisa lihat di pin message atau di pesan tersemat. Jadi setiap hari misalkan ada yang menarik, saya biasanya cantumkan di situ. Video kali ini saya buat berdasarkan ide dari salah satu member di grup Telegram. Waktu itu dia sempat bilang, "Bang Indi, cobalah dibuatkan win rate yang direkomendasikan dari Bang Indi. Siapa tahu bisa jadi konten YouTube-nya." Nah, kira-kira kayak gitu guys. Pesan itu dikirim tanggal 21 Oktober 2025 yang lalu, dan dari situlah akhirnya muncul ide untuk video yang sedang kalian tonton sekarang. Jadi video ini benar-benar lahir dari masukan member juga. Info saham yang menarik ini diposting langsung dari akun admin ya guys. Jadi kalian bisa melihat history atau rekaman info-info saham yang sudah saya bagikan. Bahkan dari postingan lama pun masih tersimpan di sana. Nah, semua data itulah yang sekarang saya rangkum supaya lebih mudah untuk kita amati dan kita evaluasi bersama. Jadi dari saham-saham yang saya informasikan di grup Telegram, ini saya sudah buatkan ringkasannya dalam bentuk Excel untuk memudahkan pengamatan kita ya guys. Di data ini ada tanggal kapan saya infonya, kemudian ada nama-nama sahamnya, kemudian close-nya berapa, kemudian tanggal TP-nya atau taking profit-nya kapan, kemudian harga tertinggi di hari itu berapa, kemudian persentase kenaikannya berapa, dan juga ada remark-nya. Jadi saya sudah infokan ada 34 saham selama periode kira-kira 1 bulan terakhir. Kemudian versi saya ada 4 cut loss ya guys. Jadi ini win rate-nya adalah 88%. Kita akan coba lihat dari yang terbaru ya guys. Beberapa contoh aja. Yang pertama ada tanggal 9 Februari. Saya infokan ada saham DAS. Tanggal 9 itu di sini ya guys. Kemudian tanggal 10-nya atau besoknya dia sudah naik 10,13%. Ini contoh yang sukses guys. Kemudian ada saham SWID di sini ya guys. Besoknya dia naik 5% lebih. Jadi itu contohnya guys. Kemudian ada Soci ini tanggal 5 Februari saya infokan di sini ya guys. Kemudian besoknya marketnya turun parah. Jadi di sini ada yang mungkin cut loss, ada juga yang masih hold. Kemudian kalau misalkan masih hold, hari berikutnya naik cukup tinggi guys. Kemudian kemarin pun dia naik lagi di atas 20%. Jadi ini contohnya, misalkan ternyata besoknya nggak naik, ya kita tunggu mungkin 1-2 hari. Kalau mau cut loss ya nggak apa-apa, yaitu keputusan masing-masing. Kita nggak bisa prediksi apakah marketnya lanjut turun atau terjadi rebound. Ini kebetulan ternyata terjadi rebound parah. Kemudian ada tanggal 4, ini kembali saham SWID, tanggal 4 di sini ya guys. Kemudian tanggal 5-nya
dia naik 9,9%. Kemudian tanggal 4 juga ada saham DAS. Nah, di sini guys, saya infokan ini tanggal 5-nya dia sempat naik ke 2,72. Nah, di situ biasanya udah saya infokan pada saat naik ini sudah ada cuannya, jadi silakan di TP. Nah, kalau misalkan nggak TP ya udah turun. Nah, itu contoh aja guys. Kemudian tanggal 3 Februari ini ada saham Elsa. Elsa ini termasuk fast trade, jadi saya infokan di pagi hari di sini ya guys, tanggal 3 Februari ini. Jadi di pagi hari saya infokan ini sahamnya menarik dan ternyata hari itu naik 8%. Ya harusnya kenaikan kayak gini ya bisa cuan semua lah ya guys. Kemudian ada saham Laju. Kalau Laju ini BSCP, jadi saya infokan di sini closing di 83. Kemudian besoknya tanggal 4 baru taking profit, dia naik 30% lebih. Kemudian mungkin ada juga saham ini ya guys, sedikit cerita gimana tuh waktu kemarin indeks crash atau turun dalam 8% trading halt tanggal 28 ya guys kejadiannya. Nah, di sini guys tanggal 28. Nah, ini kebetulan tanggal 27 saya tidak info saham apa-apa, jadi kalau misalkan kalian yang mengikuti grup ya terselamatkanlah dari kejadian tanggal 28 ini. Tidak saya info sahamnya dan ternyata besoknya crash, hampir semua saham itu turun dan terselamatkanlah kita semua. Ya kalau saya bilang nanti saya dapat info dari insider kan nggak enak. Kebetulan aja pada saat itu nggak ada saham yang saya informasikan. Ya mungkin lebih ke karena hari sebelumnya ya guys. Hari sebelumnya ini kan saya infokan Laju dan Lajunya ternyata arah. Coba kita lihat ya. Nah, di sini guys, tanggal 26 saya infokan saham Laju closing di 89. Besoknya arah kunci dan besoknya crash langsung turun. Jadi kalau ini masih hold ya turun gitu aja. Kemudian tanggal 26 saya juga infokan saham DAS. DAS ini favorit ya guys, karena dia geraknya bagus. Jadi kalau misalkan turun nanti dia naik lagi. Ini tanggal 26 closing di 4030, besoknya naik 9% lebih. Tuh. Kemudian setelah crash seperti apa? Ya setelah crash besoknya saya info saham lagi. Ini contohnya BBRI. Waktu itu saya infokan beli kalau misalkan turun lagi, karena biasanya banking itu kalau misalkan terjadi crash dia naik duluan. BBRI. Saya kan infonya ini ya guys, beli kalau pas turun kayak gini. Jadi beli buat dicicil sih sebenarnya. Beli nanti begitu marketnya membaik dia akan naik duluan kayak gini. Ya ini cuannya ya lumayan ya guys, kelihatannya aja naik 5%, tapi kalau ngambilnya dari bawah kayak gini kan mungkin bisa 10% sendiri. Kemudian BBNI hari itu memang hanya naik 0,45% saja, tapi kalau misalkan ambil dari bawah kan memang saya info ambilnya dari bawah ya guys, jadi kayak gini ya minus 10% dia ketarik naiknya sedikit, tapi kan dari bawah naik kayak gini kan cuannya ya banyak juga. Jadi ini nggak ada yang cut loss ya guys, ya harapannya semua cuan. Kita akan coba lihat untuk yang cut loss ya guys. Ini tanggal 22 Januari. Nah di sini guys, ini diinfokan ternyata besoknya nggak naik. Ya udah closing di minus 2% ya cut loss 2%, ya sekali-sekali cut loss lah guys ya, cuan terus. Nah kan harus diputuskan hari itu apakah cut loss atau tidak, karena kalau enggak kan ya nanti dibawa turun kayak gini kan makin dalam nanti lossnya. Kemudian ada saham ACST, ini tanggal 19. Nah di sini guys tanggal 20-nya ini sebenarnya sempat naik. Kalau saya sendiri sih nggak cut loss ya guys, saya waktu itu kebetulan cuan, jadi itu naik langsung saya jual, tapi ternyata kan dia close merah kayak gini. Yaitu contoh cut loss yang berikutnya. Dan ada juga satu lagi ya guys untuk cut lossnya INDX. INDX saya infokan di sini ya guys. Kemudian besoknya ternyata ya relatif nggak naik ya guys, walaupun naik 1 tick 2 tick di sini, ternyata kan turun. Nah turun ya waktu itu saya sih average down ya, average down. Kemudian saya tunggu berapa hari. Nah di sini tanggal 15 nih, tanggal 15 saya menganggap saham ini ya kayaknya nggak layak untuk ditunggu lagi, jadi ya cut loss di sini. Ya berapa persen ini guys, cuma mungkin 1% kali ya. Jadi cut loss di sini nggak taunya berapa hari kemudian naik tinggi.
tapi ya nggak apa-apa, memang harus diputuskan saat itu. Kita nggak tahu apakah saham ini nanti akan rebound naik atau turun, jadi ya harus diputuskan cut loss atau hold. Karena ini sudah 3 hari nggak naik-naik, ya waktu itu sih cut loss, tapi ya nggak parah-parah amat lah ya. Jadi itu guys, kalian bisa cek sendiri kalau nanti kalian gabung grup Telegram ini, historinya masih ada, kalian bisa lihat dan bisa buktikan sendiri untuk saham-saham yang saya informasikan.